Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panisma Salsa Imaldania dengan NIM 14014222888 dengan nomor absen 4. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh dari sistem gerak pada manusia. Jadi, mari simak video ini. Oke, sebelum memasuki ke inti materi, saya, Panisma Salsa Imaldania, akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu sistem gerak. Jadi, sistem gerak adalah integrasi sistem tubuh yang menghasilkan dan mempertahankan gerakan di semua tingkat fungsi tubuh. Sistem gerak pada tumbuhan berbeda dengan sistem gerak pada manusia dan hewan. Sistem gerak pada tumbuhan sendiri merupakan kemampuan tumbuhan dalam upaya melakukan respon terhadap suatu rangsangan yang ada di sekitarnya. Sedangkan sistem gerak pada manusia dan hewan merupakan sistem dalam rangka tubuh yang terdiri atas tulang-tulang, sendi, dan otot yang saling bergabung membentuk rangka dan berfungsi untuk mendukung pergerakan tubuh manusia dan hewan. Sistem gerak pada tumbuhan terdiri atas gerak endonom yang disebabkan rangsangan dari dalam tumbuhan. Selanjutnya ada gerak higroskopis yang dipengaruhi oleh perubahan kadar air dalam tumbuhan. Dan yang terakhir ada gerak esionom yang disebabkan oleh rangsangan dari lingkungan luar. Sedangkan sistem gerak pada hewan dan manusia ini hampir sama. Sistem geraknya memiliki beberapa komponen yaitu rangka atau tulang, sendi, dan otot. Untuk lebih jelasnya mengenai sistem gerak manusia akan saya jelaskan lebih lanjut setelah video ini. Jadi tonton sampai selesai. Inti materi pertama yang akan kita bahas adalah rangka manusia. Rangka manusia adalah penyokong tubuh manusia dan sebagai alat gerak pasif di dalam tubuh manusia karena sifatnya hanya sebagai tempat melekatnya otot. Kerangka pada manusia ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu bagian tengkorak, bagian badan, dan juga pada bagian alat gerak. Bagian tengkorak. Tengkorak adalah sekumpulan tulang yang membentuk kepala manusia dan menahan semua bagian tubuh di kepala. Bagian tengkorak ini mendukung struktur wajah dan membentuk rongga pelindung untuk otak. Bagian-bagian dari tengkorak yaitu ada tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang pipi, tulang hidung, tulang pelipis, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang air mata, tulang baji, tulang lidah, dan untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar ini. Nah, selanjutnya adalah rangka badan. Rangka badan pada manusia ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah tulang belakang, yang kedua adalah tulang rusuk, yang ketiga adalah tulang dada, dan yang keempat adalah tulang gelang bahu. Yang terakhir adalah tulang gelang panggul. Kita selanjutnya adalah pada bagian anggota gerak. Bagian anggota gerak ini terbagi lagi ke dalam 2 bagian, yaitu rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Pada rangka anggota gerak atas ini terdiri dari 2 tulang lengan atas, 2 tulang pengumpil, 2 tulang hesta, 16 tulang pergelangan tangan, 10 tulang telapak tangan, dan 28 ruas tulang jari tangan. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, selanjutnya adalah rangka anggota gerak bawah yang terdiri dari 2 tulang paha, 2 tulang tempurung lutut, 2 tulang kering, 2 tulang betis, 14 tulang pergelangan kaki, 10 tulang telapak kaki, dan 28 ruas tulang jari kaki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. Dan rangka ini memiliki fungsi-fungsi, diantaranya yang pertama adalah rangka dapat berfungsi untuk memberi bentuk pada tubuh manusia. Selanjutnya, fungsi yang kedua adalah sebagai penopang tubuh. Fungsi yang ketiga melindungi organ-organ dalam tubuh. Yang keempat sebagai alat gerak pasif, dan yang terakhir adalah sebagai tempat melekatnya otot. Selanjutnya adalah sendi. Sendi adalah tempat di mana 2 tulang atau lebih bertemu yang dapat digunakan untuk menghubungkan tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Terdapat bermacam-macam sendi pada manusia. Yang pertama adalah sendi mati atau sinartosis. Yang kedua adalah sendi kaku atau anfiartosis. Yang ketiga adalah sendi gerak atau diartrosis. Sendi mati adalah sendi yang tidak memungkinkan terjadinya pergerakan. Contohnya adalah sendi yang menghubungkan antar tulang pada bagian tengkorak.
Selanjutnya adalah sendi kaku atau anfiartrosis, yaitu sendi yang dapat digerakkan tetapi geraknya hanya terbatas. Sendi gerak adalah sendi yang dapat digerakkan secara bebas, dan pada sendi gerak ini terbagi lagi menjadi bermacam-macam sendi gerak. Yang pertama adalah sendi engsel. Pada sendi engsel ini dapat dilihat dari video berikut. Yang pertama adalah sendi engsel, yaitu sendi yang memungkinkan pergerakan tulang pada satu arah. Contohnya yaitu sendi pada lutut dan siku. Pada video ini yaitu contoh sendi pada siku. Sendi yang kedua adalah sendi pelana. Penjelasan untuk sendi pelana dapat dilihat pada video berikut. Yang kedua adalah sendi pelana, yaitu sendi yang bisa digerakkan menuju dua arah. Yang ketiga adalah sendi geser. Penjelasan untuk sendi geser dapat dilihat pada video berikut. Yang ketiga adalah sendi geser, yaitu sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan pergeseran pada tulang. Keempat adalah sendi putar. Penjelasan dan contoh dari sendi putar dapat dilihat pada video berikut ini. Yang keempat adalah sendi putar. Sendi ini yaitu sendi yang bisa bergerak karena memiliki poros pada tulang yang lain. Contohnya yaitu sendi pada tulang leher dan tulang atlas. Yang terakhir adalah sendi peluru. Sendi peluru dapat dilihat dari video berikut ini yang menjelaskan tentang contoh dan apa itu sendi peluru. Yang terakhir adalah sendi peluru, yaitu sendi yang salah satu tulang berbentuk bonggol sehingga tulang itu dapat bergerak ke segala arah. Selanjutnya, setelah membahas mengenai rangka dan juga sendi, yang akan saya bahas yang terakhir adalah otot. Otot adalah jaringan lunak yang bertanggung jawab pada pergerakan dalam tubuh kita. Otot sendiri memiliki fungsi yang pertama untuk melakukan gerak tubuh, yang kedua untuk membantu detak jantung dan juga aliran darah ke dalam tubuh, yang ketiga adalah mengendalikan sistem pernafasan, dan yang terakhir untuk membantu proses pencernaan. Tentunya otot ini terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah otot lurik atau otot rangka. Otot lurik atau otot rangka adalah otot yang menempel pada kerangka tubuh, yang bergeraknya itu sesuai kehendak kita. Contohnya adalah otot yang terdapat di atas sendi melekat pada 2 tulang. Otot yang kedua adalah otot polos. Otot polos adalah jaringan otot tak terkendali yang dikontrol oleh sistem saraf otonom. Atau dengan kata lain, otot polos tidak bisa dikendalikan dengan kesadaran. Contohnya yaitu saluran organ pencernaan manusia, pembuluh darah, organ pernafasan, reproduksi, dan juga saluran ekskresi. Otot yang terakhir adalah otot jantung. Otot jantung adalah jaringan otot yang sifatnya involunter yang memiliki struktur hampir sama dengan otot lurik, tetapi memiliki konsep kerja seperti otot polos. Otot jantung ini berfungsi untuk mengontrol organ-organ vital seperti jantung dan paru-paru. Oke, tadi adalah video penjelasan tentang sistem gerak pada manusia yang tentu saja sering kita alami setiap harinya. Dari video tadi dapat saya simpulkan bahwa gerak pada manusia ini memiliki komponen penting yang menjadi penyokong gerak kita sebagai manusia. Komponen tersebut diantaranya rangka, sendi, dan otot. Rangka pada manusia ini yaitu terdapat rangka kepala tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Rangka pada manusia ini berfungsi untuk memberi bentuk pada tubuh sebagai penopang tubuh, dan masih banyak lagi. Tidak hanya rangka saja, sendi juga berperan penting dalam sistem gerak pada manusia karena sendi adalah tempat di mana 2 tulang atau lebih bertemu, yang fungsinya untuk menghubungkan tulang yang satu dengan tulang yang lainnya, membuat tulang yang bersatu tersebut dapat digerakkan dan untuk membuat tubuh leluasa untuk bergerak. Komponen penting terakhir yang berperan penting dalam sistem gerak manusia adalah otot. Otot sendiri memiliki fungsi yaitu untuk melakukan gerak tubuh, membantu detak jantung, dan juga untuk aliran darah ke seluruh tubuh, mengendalikan sistem pernafasan, dan untuk membantu proses pencernaan.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Pranisma Salsa Imaldania meminta maaf dengan setulus hati dan penuh rasa hormat kepada penonton jika terdapat kesalahan baik perkataan maupun jika penjelasan saya dalam video tadi adalah kurang sempurna.